Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, perkenalkan nama saya Indah Ramadhani dengan NIM A2512510036. Saya berasal dari kelas C Pendidikan Kimia angkatan 2025. Saya salah satu anggota dari kelompok 5. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum 6 yaitu hukum Archimedes dengan judul eksperimen fenomena hukum Archimedes pada peristiwa benda yang dimasukkan dalam fluida. Next. Tujuan percobaan yang pertama menentukan massa jenis berbagai benda dengan bentuk teratur dan tidak teratur. Yang kedua, menyelidiki perilaku benda terapung atau tenggelam berdasarkan perbandingan massa jenisnya dengan massa jenis fluida. Yang ketiga, mengukur gaya apung pada benda yang terendam dalam fluida menggunakan prinsip Archimedes dan gaya ke atas. Yang keempat, membandingkan hasil pengukuran gaya apung dari penggunaan prinsip Archimedes dan gaya ke atas. Yang kelima, menganalisis hubungan antara gaya apung dengan volume benda yang tercelup, massa dan massa jenis benda. Tujuan eksperimen yang pertama mengamati fenomena benda terapung, melayang dan tenggelam di dalam fluida. Yang kedua, memahami hubungan massa jenis benda, massa jenis fluida, dan gaya apung. Hukum Archimedes berbunyi, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas, yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Definisi massa jenis adalah ukuran kepadatan suatu benda, yaitu perbandingan antara massa dan volume benda tersebut. Definisi dari gaya apung yaitu gaya ke atas yang diberikan oleh fluida kepada suatu benda di dalamnya. Siapkan 3 buah gelas transparan yang telah diisi air. Masukkan 1 butir telur pada gelas 1 yang hanya berisi air tanpa campuran garam. Lihat apa yang terjadi pada telur tersebut. Pada gelas kedua, masukkan 2 sendok makan garam ke dalam air. Lalu aduk hingga garam larut dalam air. Setelah itu, masukkan 1 butir telur ke dalam gelas. Lihat apa yang terjadi pada telur tersebut. Pada gelas ketiga, masukkan 4 sendok makan garam ke dalam air. Lalu aduk hingga garam larut dalam air. Setelah itu, masukkan 1 butir telur ke dalam gelas. Lihat apa yang terjadi pada telur tersebut. Hasil percobaan, pada gelas pertama massa jenis air lebih kecil daripada massa jenis telur, sehingga telur tenggelam. Pada gelas kedua, massa jenis air sama dengan massa jenis telur, sehingga telur melayang. Pada gelas ketiga, massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur, sehingga telur terapung. Kesimpulan, garam berfungsi sebagai memperbesar massa jenis air, sehingga semakin banyak garam yang dilarutkan dalam air, semakin besar pula massa jenis air tersebut. Air tawar
memiliki massa jenis rendah sehingga gaya apung kecil menyebabkan telur tenggelam. Air garam, massa jenisnya tinggi sehingga gaya apungnya besar, menyebabkan telur melayang atau terapung.